Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok pada mata kuliah Filosofi Pendidikan di topik 4, Ruang Kolaborasi tentang Pancasila sebagai Entitas dan Identitas Bangsa Indonesia. Adapun anggota pada kelompok 5, yang pertama, saya sendiri Juliani Syafitri, kemudian Kolesentia Dolok Saribu, Melda Afrianti Saragi, Sofiza Khairunassa, dan Tagona. Pendidikan demi kesatuan bangsa. Pancasila merupakan dasar filosofi pendidikan pada umumnya dan pendidikan agama di Indonesia yang berkontribusi bagi kesatuan hidup berbangsa dalam kemajemukan Indonesia. Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia mencakup nilai Kebhinneka Tunggal Ikaan, nilai Pancasila, dan nilai religiusitas. Pada nilai kebhinekaan, salah satu karakter bangsa Indonesia adalah kebhinekaan atau diversity dalam suku, ras, agama, dan budaya. Nilai-nilai kemanusiaan Indonesia bertumbuh di dalam hati warga Indonesia. Bagi masyarakat Indonesia, keragaman merupakan nilai yang khas dan menjadi salah satu identitas bangsa Indonesia. Pada nilai Pancasila, Indonesia memiliki Pancasila yang memiliki 5 sila. Tujuan Pancasila dirumuskan untuk menemukan perekat dan penyatuan hidup berbangsa untuk segala suku dan bangsa di Indonesia ini. Pancasila merupakan intisari yang merangkum nilai-nilai, jiwa dan semangat yang dihidupi oleh orang-orang Indonesia yang selalu menjunjung tinggi gotong royong. Untuk nilai religiusitas, dalam masyarakat Indonesia yang kaya dengan nilai-nilai religius, pendidikan agama di keluarga, sekolah, dan masyarakat memiliki peran penting dan perlu dijalankan secara sinergi. Pendidikan agama memiliki peran strategi untuk menegaskan identitas Indonesia sebagai bangsa yang bersatu di dalam kebhinekaan budaya dan religiusitas. Pendidikan agama dapat melestarikan kesatuan bangsa dan mencegah perpecahan dan konflik horizontal karena hidup toleran saja tidak cukup dan kurang efektif untuk menjaga kehidupan manusia. Adapun profil pelajar Pancasila pada pendidikan yang berpihak pada peserta didik di abad 21 ini, di mana profil pelajar Pancasila merupakan cara untuk mewujudkan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Di abad 21 ditandai dengan berkembangnya proses digitalisasi dalam kehidupan. Proses tersebut sudah menyentuh hampir semua sektor kehidupan bangsa, secara khusus sektor pendidikan. Pada pendidikan abad 21 ini, yang berpihak pada ekosistem kelas yaitu pembelajaran berpihak untuk siswa. Kemudian guru membuat kelas menjadi lebih banyak interaksi. Guru memberikan perhatian yang sama ke semua siswa. Guru mampu memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Guru memberikan support pada seluruh siswanya. Dan guru menggunakan media pembelajaran dan praktik di kelas. Profil pelajar Pancasila berperan sebagai referensi utama yang mengarahkan kebijakan-kebijakan pendidikan, termasuk menjadi acuan untuk para pendidik dalam membangun karakter serta kompetensi peserta didik. 6 dimensi profil pelajar Pancasila pada pendidikan yang berpihak pada peserta didik di abad ke-21 ini. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Yang kedua, berkebhinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, bernalar kritis. Yang kelima, mandiri. Dan yang keenam, kreatif. Adapun relevansi Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia dan pewujudan profil pelajar Pancasila pada pendidikan yang berpihak pada peserta didik dalam pendidikan abad ke-21 ini, di mana rumusan profil pelajar Pancasila dibuat sebagai perumusan sederhana dalam butir yang terkandung di dalam Pancasila, dengan tujuan sebagai kompas bagi pendidik dan pelajar Indonesia. Segala pembelajaran, program, dan kegiatan di satuan pendidikan bertujuan akhir ke profil pelajar Pancasila. Adapun perwujudan profil pelajar Pancasila pada pendidikan yang berpihak pada peserta didik di kelas dalam pendidikan abad ke-21 ini,
yaitu awali dan akhiri pembelajaran dengan doa dan saling menyapa. Putar dan cerita-cerita inspiratif dalam kegiatan pembelajaran. Bagikan nasihat dan cerita motivasi yang membangkitkan semangat siswa, menanamkan kebiasaan positif kepada siswa seperti gotong royong, buang sampah, dan piket di kelas. Membuat penugasan yang memicu kreativitas dan budaya kemandirian. Demikianlah presentasi dari hasil diskusi kelompok 5. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.